Selamat sore, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya membaca berbagai komentar. Mengapa banyak yang membicarakan soal pernikahan? Seolah-olah pernikahan itu saja yang penting. Nah, bagi saya, memang seolah-olah itu yang penting dan terpenting. Karena apa? Seperti yang kita tahu kan, kita hidup untuk apa? Atau kita belajar kuliah untuk apa? Kita bekerja meniti karir untuk apa? Nah, semua memiliki jawaban masing-masing. Setiap kita memiliki jawaban masing-masing, tetapi sebenarnya intinya tetap untuk dinikmati kan? Itu jawaban sederhana. Dan bagaimana menikmatinya? Tentu di dalam sebuah rumah tangga. Kita menikmatinya bersama pasangan, bersama anak-anak, bersama orang tua, mertua, saudara-saudari yang lain, kerabat, dan nanti ke masyarakat, juga nanti ke antara negara lainnya. Kalau rumah tangga kita baik, kita bisa memberi teladan bagi orang lain. Kita juga bisa bahagia memberi bantuan materi. Itu contohnya. Dan apakah mudah? Tentu tidak. Tidak mudah mendapatkan rumah tangga yang bahagia. Dan justru karena tidak mudah itulah kita manusia ini membahas soal pernikahan. Dan sebenarnya pernikahan itulah yang menurut saya pribadi surga atau neraka. Jika kita masih lajang tentu ya kehidupan kita yang kita alami, baik di studi atau kuliah atau di pekerjaan, di kantor gitu, di usaha. Namun jika kita sudah menikah, surga atau neraka itu menurut saya pribadi adalah pernikahan kita sendiri. Situasi dan kondisi di dalam pernikahan itu, di dalam rumah tangga itu bagaimana? Apakah seperti neraka yang menyiksa hati dan jiwa, menyiksa seluruh badan juga? Misalnya dipaksa kerja rodi seperti zaman perbudakan di masa purbakala, atau juga disiksa KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, jadi kalau ingin rumah tangga yang bahagia, tentu harus ada usaha, harus ada berbagai ilmu, harus ada ikhtiar. Dan yang terpenting, harus cocok. Dan bagi saya sekali lagi, bagi saya pribadi, cocok ini harus ya sama ya kan. Contoh, gimana bisa cocok kalau dia seperti air dan minyak? Tentu air harus jumpa dengan air, minyak harus jumpa dengan minyak, begitu kan? Air dan minyak berjumpa, Anda tahu sendiri bagaimana? Tidak bisa menyatu, tidak bisa kawin, maksudnya tidak bisa satu, tidak. Jadi, di antara dua manusia ini harus sama. Samanya di mana? Kepribadian. Misalnya contohnya yang satu itu sukanya di rumah, tentu yang satu lagi harus suka di rumah. Nggak bisa misalnya saya suka di rumah, suami saya itu seorang yang kaki panjang, sukanya selalu keluyuran seperti apa ya? Seperti makhluk halus, selalu keluyuran. Nah, kita manusia tentu ingin di rumah ya, kan? Setelah selesai pekerjaan, apalagi dari jam 9 sampai jam 5 sore, 8 jam bekerja, atau 2 jam di luar juga sosialisasi, sudah 10 jam di luar. Selebihnya kita ingin di rumah yang damai dan sejahtera. Dan inilah yang dibutuhkan usaha. Tidak asal langsung muncul rumah yang damai dan sejahtera, rumah tangga, home yang baik. Juga rumah di sini bisa gedungnya, rumah yang nyaman, airnya mengalir, begitu ya kan. Semua butuh usaha. Dan itulah yang selalu kita bahas, kita pikirkan bagaimana caranya ya. Jadi sebenarnya tidak salah jika kita manusia membicarakan dan membahas masalah pernikahan atau rumah tangga. Coba.
Oke, bagi generasi muda lah ya, kalau yang sudah tua atau yang sudah pernah menikah, mereka udah lain kategori. Bagi yang muda-muda dan single, kamu itu bekerja untuk apa? Meniti karir untuk apa? Saya juga dulu tersentil dengan seorang kenalan atau warga lah yang bilang, ah untuk apa gitu. Misalnya kita bekerja kan, atau berusaha berbisnis. Untuk apa kita bekerja dan berbisnis itu? Siapa yang menikmati maksudnya? Tentu untuk anak ya kan, atau untuk pasangan, untuk dinikmati bersama gitu di dalam keluarga yang utuh dan bahagia. Bukan untuk sendiri kan. Jadi kalau kamu bekerja meniti karir bagus, jelas dong harus supaya ada sumber pendapatan. Baik kamu wanita atau laki-laki, baik kamu perempuan atau laki-laki. Tentu jelas, tapi tentu kamu juga harus memikirkan ke depannya, beberapa tahun lagi, apakah terus bekerja? Tentu kamu ingin menikmatinya dalam rumah tangga yang bahagia. Dan itulah mengapa kita manusia membahas pernikahan. Jadi kamu jangan bodoh, jangan naif. Bisa kamu fokus pekerjaan, tentu jelas supaya misalnya karir kamu stabil, pekerjaan kamu stabil jika kamu di kantor swasta, ya kan? Jelas, tapi kamu jangan sampai meniadakan, pernikahan itu nggak penting, atau misalnya kamu cuekin. Tidak, ini serius, suatu masalah yang sangat serius itu justru bagaimana mempersiapkan pernikahan. Sedangkan untuk mendapatkan pekerjaan saja, kita ini semua berjuang ya kan. Untuk selesai lulus sekolah aja berjuang, mendapatkan pekerjaan berjuang. Terlebih lagi mendapatkan jodoh dan rumah tangga yang bahagia, yang damai dan sejahtera. Damai dan sejahtera. Itu semua butuh usaha, ilmu, dan berbagai bantuan. Dan untuk menjadi suami istri butuh 1000 takdir. Misalnya ada yang sudah pernah bercerai duluan, jadinya, yang sudah pernah bercerai atau menikah, bercerai, jadi jumpa kamu. Atau misalnya kamu sudah pernah putus, walau berpacaran bertahun-tahun, akhirnya menikah dengan yang lain. Itu kan takdir ya, kita tidak pernah tahu bagaimana ke depannya. Jadi jangan sepelekan pernikahan ini, kamu bisa fokus ke karir kamu, atau usaha dan bisnis kamu, tapi kamu tidak bisa mengabaikan pernikahan itu, agar kamu nanti tidak stres dan tidak depresi karena sendirian. Atau jika kamu punya pasangan pacaran, agar tidak selalu pacaran. Sampai kapan kamu pacaran, ya kan? Kecuali kamu misalnya memang niatnya ya begitu, ya terserah kamu. Jadi mari kita manusia ini mempersiapkan pernikahan itu dengan benar-benar dari dalam diri kita sendiri dulu. Kita mengubah diri kita dan memperbaiki diri kita dulu, supaya kita juga mendapatkan orang yang sudah memperbaiki dirinya. Jadi sama-sama memperbaiki diri. Oke. Terima kasih atas mendengar ceramah saya.